Pertama ya, soal perusahaan minyak di Indonesia dulu. Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan batu bara yang kita memang salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, maka perusahaan-perusahaan batu bara di sini banyak yang cuan, ya. Tapi kalau minyak beda ceritanya, Pak. Dulu sebelum tahun 2007 kita itu eksportir minyak karena produksi kita lebih besar daripada konsumsinya. Tapi setelah tahun 2007 sampai sekarang kita menjadi importir karena produksinya kecil tapi konsumsinya terus naik seperti itu. Nah, jadi selain Pertamina, dan Pertamina itu kan sebenarnya disubsidi juga kan. Perusahaan-perusahaan minyak di kita itu nggak ada yang cuan, paling Medco doang. Tapi itu pun selama ini kinerjanya ya kembang kempis ya, kadang cuan tapi nggak jarang rugi juga gitu seperti itu. Medco Energi Internasional. Makanya dia kemudian ada investasi di luar sektor minyak, ada Aman Mineral dan lain-lain seperti itu. Dan berbeda dengan batu bara ya, menggali minyak nggak cuma di Indonesia, di negara manapun itu susah setengah mati. Kalau batu bara gali tanahnya paling dalam itu 200 meter, dapat batu baranya ambil. Kalau minyak, Pak Dimas tahu nggak kalau ngebor itu bisa berapa meter gitu loh? Bisa sampai 6.000 meter, Pak, dari permukaan tanah. Bayangkan 6.000 meter, lebih dalam dari Gunung Semeru, lebih dalam lagi gitu loh, seperti itu gitu loh. Itu pun belum tentu, tidak ada jaminan minyaknya ketemu, seperti itu. Udah gitu bawanya juga harus pakai tanker, ya, nggak bisa pakai truk, ya kan, dan segala macam. Makanya minyak ini produksinya lebih mahal dibanding batu bara, dan kita sayangnya juga tidak memiliki sumber daya yang cukup besar dibanding katakanlah Arab Saudi dan lain-lain. Makanya perusahaan minyak di kita tidak ada yang cukup untung sebenarnya. Hanya Pertamina saja, itu pun karena disupport habis-habisan oleh pemerintah. Kalau yang swasta itu enggak. Nah, itulah alasan kenapa saya juga agak cukup suka dengan Elsa, ya. Elnusa ini apa? BUMN, Pak. Induknya dia siapa? Pertamina Hulu Energi. Pertamina Hulu adalah anak dari Pertamina, seperti itu. Nah, tapi Elsa ini dia tidak langsung menggali minyak atau mengebor minyak itu sendiri, melainkan dia hanya menyediakan infrastruktur fasilitas untuk pengeboran minyak dengan klien terbesarnya adalah induknya sendiri, Pertamina Hulu Energi, yang kebetulan dalam beberapa tahun terakhir ini ya lagi digenjot ya, karena memang dia ada mau IPO segala macam, jadi banyak proyek segala macam, lagi digedein lah sama Pak Erick Thohir ini nih, seperti itu. Jadi otomatis Elnusa ini harusnya ikut diuntungkan karena jadi lebih banyak proyek seperti itu. Jadi kinerjanya harusnya lebih bagus. Sebenarnya kalau dulu-dulu kinerjanya Elnusa juga sama, Pak, nggak bagus-bagus banget, biasa aja. Makanya sahamnya pun di situ-situ aja. Tapi untuk tahun ini kemungkinan prospeknya lebih baik karena ada faktor induknya itu tadi ya, Pertamina Hulu Energi. Di sisi lain ya, harga minyak naik sampai $100 per ton, per barel. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Kok bisa naik seperti itu? Sebenarnya biasanya, Pak, saya sering bilang nih, harga saham itu tidak bisa diprediksi ya. Naik turun itu kita nggak tahu. Harga komoditas itu lebih tidak bisa diprediksi lagi. Ketika sekarang harga minyak sudah di 100, saya dari kemarin-kemarin baca-baca itu para pakar-pakar, nggak ada yang memprediksi, Pak. Begitu udah naik, baru mereka muncul dengan teorinya masing-masing gitu loh. Oh ini karena ini, oh ini karena itu gitu. Cocokmologi, Pak Dimas, ngerti ya? Kalau nanti besok-besok turun lagi, ya juga sama cocokmologi juga. Cuman saya mikirnya gini aja, kalau memang ini kan 30 September ya, 30 September ini kan batas akhir laporan keuangan untuk kuartal 3 ya. Kalau memang harga minyak sekarang lagi tinggi-tingginya, maka nggak peduli besok naik atau turun. Tapi kalau sekarang masih tinggi, ya artinya kinerja Pertamina Hulu harusnya bagus. Dan kalau kinerja Pertamina Hulu bagus, anaknya Elsa ya juga bagus. Jadi nanti di kuartal 3 nanti harusnya labanya dia naik. Harusnya cukup signifikan. Dan kalau misalnya sahamnya belum jalan, ya udah, artinya kesempatan untuk kita beli sebelum orang sadar gitu. Kalau misalnya sahamnya udah naik duluan, nggak akan kita kejar. Tapi kalau sahamnya
belum naik, ya udah kita beli. Dan memang sejak awal terlepas dari harga minyaknya segala macam, kinerjanya El Nusa cukup bagus di tahun 2023 ini sampai kuartal 2 kemarin. Cukup Pak Dimas.